dan Dia juga yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan Dia kerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang tahu di negeri mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah lah yang Maha mengetahui lagi Maha teliti. Shadaqallahul adzim. Kalimat uncertainty dalam ayat ini bisa kita temukan di dalam kata-kata wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Gak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Gak ada seorang pun di antara kita, teman-teman, yang tahu besok akan ngalamin apa. Gak ada satupun di antara kita yang tahu besok akan terjadi apa. Gak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan hasilnya bakal kayak gimana. Dan ketidaktahuan kita itu, atau dalam bahasa sederhana itu adalah blind spot dalam hidup, dimana kita nggak tahu persis, kita nggak bisa memastikan, itu yang kita sebut dengan uncertainty, ketidakpastian. Kita cuma bisa berharap, kita cuma bisa merencanakan, atau mungkin kita cuma bisa mengusahakan, tapi kita nggak bisa memastikan hasilnya. Dan Allah sendiri yang bilang, memang wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Emang gak ada satupun dari kalian yang bisa tahu besok akan ngalamin apa. Jadi masa depan atau hari esok itu adalah blind spot dalam hidup kita. Segala sesuatu bisa terjadi. Kita yang tadinya berpikir bahwa besok akan keluar kota, ternyata gak jadi. Kita yang tadinya berpikir besok akan ketemu dengan orang yang kita sayangi, ternyata nggak jadi. Kita yang tadinya berpikir besok mau menikah, ternyata nggak jadi. Kita yang tadinya berpikir besok akan begini dan begitu, ternyata sebaliknya. Wa ma tadri nafsun, nggak ada yang tahu madza taksibu ghadan, apa yang akan dia alami, yang dia dapatkan, yang dia lakukan, yang terjadi, nggak ada yang tahu. Dan itulah sebuah hakikat kehidupan. Arti hakikat, dia sebuah kenyataan yang absolut, nggak perlu diperdebatkan. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada istilah hak atau haqiqah, itu artinya kebenaran yang absolut. Kebalikannya batil, itu artinya kesalahan yang absolut. Kalau kebenaran yang relatif, istilah bahasa Arabnya as-shawab. Kesalahan yang relatif bahasa Arabnya al-khata'. Jadi lawannya shawab, khata'. Lawannya hak, batil. Yang kita sering dengan istilah hak dan batil. Dalam fikih nggak dipakai hak dan batil, dipakainya as-shawab wal khata'. Inilah kenapa para ulama fikih nggak pernah saling membenci di antara mereka walaupun berbeda pandangan. Karena mereka mengatakan ra'yi shawab wa yahtamilu khata', wa ra'yun akhar khata' wa yahtamilu shawab. Pendapat aku benar, tapi ada kemungkinan keliru. Pendapat orang lain keliru, ada kemungkinan benar. Namanya as-shawab wal khata' dalam fikih. Yang satu lebarannya hari Sabtu, dia merasa ini yang paling benar, tapi bisa jadi keliru. Yang temannya lebarannya hari Minggu, itu mungkin keliru, tapi ada kemungkinan benar. Sehingga saling menghargai di antara mereka. Baru tidak bisa kita toleran kalau bedanya itu hak dan batil. Yang satu beriman, yang satu kufur. Yang satu sholat, yang satu enggak. Yang satu menutup aurat, yang satu membuka. Itu namanya hak dan batil, bukan as-shawab wal khata'. As-shawab wal khata' itu kayak yang satu berjilbab, yang satu cadaran. Kalau yang berjilbab merasa ini yang benar, ideal, tapi mungkin keliru. Yang cadaran, ini yang ideal, tapi mungkin keliru. Itu namanya as-shawab wal khata'. Ya udah, kita saling toleransi aja. Tapi yang satu berjilbab, yang satu membuka aurat, itu namanya al-haq wal batil. Jadi istilah dalam Islam. Karena di Indonesia kita nggak terlalu akrab dengan istilah Islam, sehingga sering-seringnya kita terjebak dalam pemahaman yang terbatas. Kayak misalnya istilah ain dan istidraj. Hari ini orang udah sering banget pakai istilah ini dengan cara yang keliru. Ada temennya sakit, kayaknya dia kena ain deh. Iya benar. Iya, Kan gitu. Itu sih istidraj ya. Ya. Padahal sakit, kalau kita melihat orang sakit, Nabi itu ngajarin kita untuk mengatakan
dia sehingga dikasih ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tapi karena kita nggak paham, kita suka judging kan. Begitu ada teman sakit, kamu habis sombong apa sih kok kena air kayak gini? Kayaknya kamu harus mandi air, kamu harus minum air bekas mandi aku deh. Kan obat air itu adalah minum dari bekas mandinya orang yang gara-gara dia kena air. Wah, jadi kamu, soalnya aku suka muji-muji kamu. Ini aku bawain air bekas mandi aku. Itu namanya judging. Atau ketika dia misalnya dapat nikmat, dapat nilai bagus, atau dia keluar negeri jalan-jalan, bla bla bla. Rasanya dia kenapa? Istiqomah. Sebetulnya yang terjadi bukan main dan istirahat dengki. Karena kita orangnya dengki, julid, akhirnya kita pakai diksi ain dan istirahat. Nah begitu juga dengan hak dan batil. Hak itu adalah kebenaran absolut. Dalam perubahan gramatikalnya, maka dia juga bisa berubah menjadi al-haq atau al-haqiqah. Hakikat dalam bahasa Indonesia. Kan nggak mungkin kita bilang hakikatnya, ya susah ya. Hakikatnya, gitu. Karena orang Indonesia kan agak-agak cadel gitu kan. Jadi nggak bisa bilang hakikah bilangnya hakikat. Jadi al-haq, al-haqiqah, salah satu di antara hakikat hidup, kebenaran absolut dalam kehidupan kita bahwa kita tuh gak ada yang tahu besok akan ngalamin apa. Itu hakikat hidup. Itulah kebenaran yang absolut yang tidak perlu diperdebatkan. Dan ada satupun dari kita yang tahu. Sehingga gak perlu kita nebak-nebak apalagi meramal. Gak perlu kita percaya kepada ramalan. Gak perlu kita percaya kepada bintang. Misalnya saya Capricorn. Jangan percaya ramalan, contohnya saya Capricorn. Terus gak boleh nikah sama Taurus. Istri saya Taurus juga. Kenapa gak boleh nikah sama Taurus? Karena kata peramal, kalau Capricorn ketemu Taurus, itu gak akan bertahan lebih dari 1 tahun. Begitu saya dulu lamaran istri saya, digituin, saya malah pancing. Karena saya tipe orang yang kalau dipancing malah pengen dicoba gitu. Kalau ditantang malah pengen dicoba. Penasaran soalnya. Katanya Capricorn sama Taurus gak boleh bareng. Kalau bareng gak akan bertahan lebih dari 1 tahun. Alhamdulillah, bukannya sombong, cuma pengen nunjukin bahwa itu salah. Udah jauh lebih dari 1 tahun. Tapi katanya gambarnya apa? Tapi ini kalau Taurus Kerbau. Itu kasihan banget kalau Idul Adha ya. Buat korban. Nah jadi maksudnya teman-teman, nggak bisa kita menebak masa depan itu dengan ramalan, dengan hitungan bintang. Kalau dalam bahasa hadis, hitungan bintang itu disebut dengan tiarah. Dengan istilah tiarah atau apa ya? Ya ramal lah, yang datangnya kepada arraf, ramal misalnya. Nggak bisa. Karena masa depan itu blind spot bagi manusia, blind spot bagi jin, blind spot bagi malaikat, blind spot bagi semua makhluk. Satu-satunya yang terlihat jelas masa depan itu hanya di dalam pandangan Allah. Karena Allah di ayat ini dikatakan Innallaha alimun khabir, maha tahu dan maha teliti. Selain Allah, semuanya wala tadri nafsun, tidak ada yang tahu di mana dia akan mati, di mana dia ketemu jodoh, tahun berapa dia akan menikah, nggak ada yang tahu, blind spot semuanya. Kenapa umur 25 belum nikah? Bisa jadi nasibnya kayak saya sama Khadijah. Bedanya sama pasangannya 15 tahun. Berarti calon suami kalian sekarang masih 4 SD.
Inilah uncertainty dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita berdamai dengan ketidakpastian itu? Apakah kita akan melihat ketidakpastian sebagai sebuah ancaman? Akhirnya yang terjadi justru anxiety, rasa cemas. Yang terjadi justru overthinking. Gimana kalau itu kan tentang masa depan yang belum terjadi, yang nggak pasti. Akhirnya kita bergimana kalau, kita berangan-angan, kita malah jadi kayak mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, atau terlalu berpikir tentang sesuatu yang belum terjadi, yang kita kenal dengan istilah overthinking atau anxiety disorder. Apakah itu cara kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup? Karena emang itu yang disebut, yang diinginkan oleh syaitan. Coba teman-teman buka mushaf surat Al-Baqarah ayat 268. Surat Al-Baqarah ayat 268. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alim. Setan itu ya'idukumul faqra, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Apa itu kefakiran? Rasa kurang. Bagaimana kalau nanti suami saya udah gak sayang lagi sama saya? Rasa kurang kasih sayang. Gimana kalau yang datang melamar saya itu ternyata gak cocok buat saya? Kalau saya gak bahagia dengan dia nanti gimana? Datang orang melamar ditolak karena anxiety, cemas, takutnya itu bukan jodoh yang cocok buat dia. Tapi orangnya gak datang, cemas, udah umur 27 tahun belum menikah. Udah menikah cemas, gimana kalau suami berubah? Gimana kalau saya nggak cantik lagi kayak dulu? Gimana kalau saya nggak menarik lagi bagi suami saya? Udah menikah belum dikasih anak, gimana kalau kami ternyata nggak punya anak? Udah dikasih anak, gimana kalau anaknya nanti nggak taat atau berbakti sama orang tua? Dan seterusnya, semuanya disikapi dengan kecemasan. Dalam bahasa Arab, kecemasan itu disebut dengan al-hazan, rasa khawatir. Khawatir itu bahasa Arab juga, khawatir. Cuma diaksenkan ke Indonesia jadi khawatir. Karena orang Indonesia nggak bisa bilang kha dan kha. Aku khawatir sekali sama akhirnya jadilah khawatir. Harusnya khawatir. Aku kan khawatir. Itu bahasa Arabnya bisa khawatir, bisa hazan. Hazan itu artinya cemas, khawatir, dan seterusnya. Nah, siapa yang bikin kita selalu ngerasa kurang, selalu takut, selalu nggak berdaya? Itu syaitan, ya'idukumul faqra. Kamu kalau terlalu jujur nggak akan kaya-kaya, kata setan. Kamu kalau berhijab nggak akan ketemu jodoh. Kamu kalau berhijab nanti kontraknya banyak yang batal. Kamu kalau misalnya terlalu jujur nggak akan naik jabatan. Kamu kalau nggak korupsi nggak akan pernah bisa beli aset. Kamu kalau nggak begini nggak begitu. Itu tuh siapa yang ngomong kayak gitu di dalam pikiran kita? Syaitan ya'idukumul faqra. Terhadap masa depan yang belum terjadi ditakut-takuti oleh syaitan. Sehingga wa ya'murukum bil fahsya, dengan rasa takut itu setan akan nyuruh kita berbuat dosa. Kalau kamu kayak gini terus kamu bakal jomblo sampai tua. Udah pacaran ke sana. Disuruh pacaran. Kenapa? Khawatir gak punya pasangan, khawatir bakalan jadi jomblo sampai tua. Akhirnya disuruh apa? Disuruh fahsya. Ya pacaran kalau dalam hubungan, ya korupsi kalau dalam jabatan, ya zalim kalau dalam pertemanan dan seterusnya, dalam transaksi. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindar dari apa yang kita khawatirkan, padahal yang kita khawatirkan tidak terjadi. Itulah uncertainty dalam kehidupan kita yang kita hadapi dengan rasa anxiety, dengan rasa cemas. Masuklah syaitan di situ. Atau coba teman-teman buka juga surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 10. Surat Al-Mujadilah surat 58
ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman najwa minasyaitan. Innaman najwa minasyaitan. Innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Innaman najwa minasyaitan. Sesungguhnya bisikan-bisikan rasa khawatir itu berasal dari setan. Yang bikin kalian takut terhadap uncertainty, terhadap ketidakpastian, terhadap hasil, terhadap masa depan, terhadap blind spot dalam kehidupan kalian, itu tuh setan. Ngapain dia ngebisikin kita hal-hal kayak gitu? Awas lo nanti begini, awas lo nanti begitu. Kayak tadi, awas lo suami kamu tuh nanti bakal gak setia. Awas lo kalau suami kamu nanti di kantor begini. Awas lo kalau istri kamu tuh di sosmed begitu. Terus dibisikin hal-hal yang liyahzunal ladzina amanu, yang membuat orang beriman itu hazan. Apa itu hazan? Anxiety, cemas. Makanya dalam kisah Nabi di Gua Tur, ketika Nabi bilang kepada Abu Bakar la tahzan, itu terjemahan yang lebih tepatnya itu bukan jangan sedih. Karena konteksnya Abu Bakar bukan lagi sedih di situ, lagi khawatir terhadap keselamatan Nabi. Soalnya kan Nabi dikepung sama musuh di dalam gua. Sehingga Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, aku takut gimana nanti kalau mereka ngapa-ngapain, kalau engkau disakiti dan seterusnya. Barulah Nabi bilang, la tahzan, jangan khawatir Abu Bakar. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi terjemahannya itu bukan jangan sedih, tapi jangan khawatir. Walaupun udah terlanjur di Indonesia, jangan bersedih. Sebetulnya lebih tepatnya jangan khawatir. Karena hazan artinya khawatir. Nah, liyahzunal ladzina amanu dalam ayat ini agar menjadikan orang beriman itu khawatir, itu memang kerjaan setan banget. Walaysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah, dan setan itu sebetulnya gak bisa menyusahkan kita sama sekali kecuali dengan izin Allah. Cuma kan kita tuh sering dibikin galau tentang masa depan. Gimana kalau, gimana nanti, gimana seandainya. Itu tuh bikin kita liyahzun. Kita akan menjadi orang yang terus-menerus cemas, overthinking tentang hal-hal yang belum terjadi. Bagaimana cara kita menghadapi semua ini? Gimana cara kita menghadapi ketidakpastian tentang hasil dari usaha kita? Gimana cara kita menghadapi perubahan-perubahan yang bakal terjadi dalam kehidupan kita? Orang bisa berubah, musim bisa berubah, keadaan bisa berubah. Apalagi kayaknya sekarang kita takut-takuti tahun 2024 bakal terjadi perang dunia ketiga, resesi seluruh dunia, krisis ekonomi, bla bla bla. Tahun 2024 alien akan keluar dari matahari. Nanti terjadi badai matahari yang membuat semua teknologi itu akan hancur sehingga kita balik lagi ke zaman sebelum ada teknologi dan industri. Kita dibikin dengan berita itu merasa liyahzun, walaupun mungkin sebagiannya adalah ilmiah. Tapi kenapa harus kita sikapi dengan hanya rasa cemas dan overthinking? Sehingga kita kebingungan, oh kalau mau buat alien ngapain gue nikah? Kalau mau kiamat ngapain lagi capek-capek saya berusaha? Kalau tahun depan akan resesi ngapain saya buka usaha atau nanti bakal rugi? Kan gitu kan? Akhirnya kita menghadapi masa depan yang belum pasti itu udah nyerah duluan, udah underestimate duluan, udah dispread duluan, udah putus asa duluan. Apakah itu cara kita menghadapi uncertainty? Ternyata Islam ngajarin kita dua sikap. How to deal with the uncertainty in our life. Gimana cara kita menghadapi atau berdamai dengan ketidakpastian dalam hidup kita? Ada dua sikap. Sikap yang pertama kata ulama adalah sikap at-tawakkul. Kita catat dulu aja nanti kita bahas. Yang pertama namanya sikap at-tawakkul. Yang
tawakal itu lebih populer di Indonesia tawakal. Singkat tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu kalau dalam definisi ulama ya, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla fi istijlabil manafi' wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirah. Tawakal itu atau tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi. Ketika hati kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah, baik untuk mendapatkan manfaat ataupun menolak mudarat dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sederhananya, tawakal itu adalah mewakilkan urusan kita kepada Allah. Dari kata wakil. Jadi tawakal itu mewakilkan. Ya Allah, saya titip ya hidup saya kepada Engkau. Saya titip ya rencana saya kepada Engkau. Saya titip ya mimpi saya kepada Engkau. Saya titip ya jodoh saya kepada Engkau. Saya titip ya masa depan saya kepada Engkau. Itu namanya tawakal dengan sidqu i'timadil qalb, dengan benar-benar yakin. Sehingga ketika kita menitipkan dengan yakin, hasilnya kita akan tenang. Analoginya apa? Contohnya kayak orang yang valet kendaraan di mall. Kita bawa kendaraan kesayangan kita, mungkin baru beli, masih mulus banget, apalagi mungkin habis dipoles gitu ya, warnanya tuh kinclong banget, semuanya masih bersih, nggak ada coretan sama sekali, bawa ke mall nih. Kebenaran malahan di mall itu rame, parkir susah. Daripada kita repot-repot cari parkir, ngantri, muter-muter nggak dapat, sekalinya dapat udah kasih hazard, diambil orang lain. Nah, kita udah kasih hazard duluan misalnya. Kalaupun dapat jauh, kalaupun nggak jauh, hujan, panas dan seterusnya, akhirnya biar gampang kita titip aja di valet. Turun dari mobil, melihat petugasnya, baru kenal di situ. Tapi kita percaya. Seharusnya kan kita khawatir kan? Seharusnya kita di mall tuh kepikiran, mobil saya gimana ya? Mobil saya diparkirin atau dibawa pergi ya? Mobil saya diparkirinnya di tempat yang aman gak ya? Jangan-jangan nanti di tempat yang panas. Nanti gimana kalau mobil saya kepanasan? Gimana kalau mobilnya diparkirin di tempat yang sempit? Terus ada yang buka pintu, kegores dan segala macam. Khawatir, akhirnya sepanjang kita di mall gak tenang belanjanya. Kalau bapak-bapak senang, ibu-ibu asal lihat diskon 50 plus 20, tenang udah. Alhamdulillah, Masya Allah, upah mobil, upah suami. Kalau bapak bikin mobil, kamu Pak, kenapa sih Pak? Aku bikin mobil, aku titipin ke orang yang aku gak kenal. Jangan-jangan dia bukan petugas valet. Kan kalau nggak yakin, nggak percaya, jadi nggak tenang. Nah, selama ini ketika kita valet, gitu nggak sih? Kalau valet, biasanya kita karena percaya sama petugasnya, percaya kepada fasilitas valet yang memang dia resmi dari mall itu, kita tuh ngasih kunci, kadang-kadang nggak ngeliat orangnya, dikasih kartu, terus kita pergi dengan tenangnya, kita yakin kendaraan kita sedang diurus dengan cara yang baik. Biar diurus dia, biar dicari tempat sama dia, biar dia yang atur deh, pokoknya saya nggak mau ribet. Maka tawakal itu kayak gitu. Siapa yang nggak pengen ribet dalam hidup, valetkanlah hidupnya kepada Allah. Apa arti valet? Titipin dengan yakin. Kalau titipin dengan ragu, makin khawatir.